Orang kafir, orang Kristen kemana? Hah? Siapa yang bilang orang Kristen masuk surga? Orang munafik. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di luar Islam neraka jahanam. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Oke, di video kali ini saya masih akan memberikan reaction dan juga tanggapan terhadap salah satu ustadz favorit kita ya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Yahya Walloni. Saya harap teman-teman semua tidak bosan ya dengan ustadz ini karena mau bagaimanapun kita harus meluruskan statement-statementnya yang kacau dan cenderung menyesatkan, bahkan juga cenderung menjelekan kekristenan. Dan saya pikir hal seperti ini itu perlu kita tanggapi dan perlu kita luruskan. Langsung aja kita lihat dulu cuplikan video yang berikut ini. Saya ini orang Manado, lahir dan besar di Manado, sekolah di Manado, Manado asli. Nggak ada campuran. Nenek moyang, opa, oma saya asli Manado. Sekarang sudah di neraka karena kafir, sudah mati. Orang kafir, orang Kristen kemana? Hah? Siapa yang bilang orang Kristen masuk surga? Orang munafik. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di luar Islam neraka jahanam. Oke teman-teman, pada bagian ini Yahya Walloni mengatakan bahwa dia ini asli orang Manado ya tadi katanya. Dan opa-omanya juga berasal dari Manado. Tetapi teman-teman, saya nggak nyangka ya. Ini dia sebagai cucu, dia tega-teganya gitu dengan mengatakan bahwa opa-omanya sudah di neraka. Karena opa-omanya mati dalam keadaan kafir katanya ya. Bahkan dia juga menambahkan Kristen, Buddha, Hindu, tempatnya semuanya itu di neraka jahanam. Waduh, ini cucu seperti apa ya begini ya, tega sekali mengatakan opa-omanya masuk neraka ya. Ini sepertinya Ustadz ini sudah kadung mengalami akar pahit yang luar biasa sepertinya dari keluarganya. Makanya orangnya seperti tidak mengenal yang namanya kasih sayang dan juga belas kasihan ya teman-teman. Tapi ya itu kita sudah tidak heran lah ya kalau Yahya Walloni dengan mulutnya yang seperti itu. Biasalah. Tetapi hebat juga ya teman-teman, Ustadz Yahya Walloni ini dia berani mengatakan orang masuk neraka, opa-omanya masuk neraka, Kristen, Buddha, Hindu masuk neraka. Saya curiga Yahya Walloni ini sudah tahu seluk-beluk tentang neraka. Ya, saya curiga teman-teman. Kok dia bisa sampai tahu seluk-beluk tentang neraka ini? Sampai-sampai dia pun tahu siapa saja yang masuk ke sana ya. Jangan-jangan dia juga sudah buka lahan kafling di neraka teman-teman. Makanya dia paham betul kalau opa-omanya masuk neraka, kalau Kristen, Buddha, Hindu juga masuk neraka. Oh my God! Wow! Oke, lalu Yahya Walloni juga membandingkan antara ajaran agama Kristen dan Islam. Di mana ia mengatakan dalam Islam tidak ada yang namanya juru selamat. Karena di dalam Islam cari selamat itu urusan masing-masing. Oke, tidak masalah teman-teman. Itu keyakinan Yahya Walloni. Silakan percayai apa yang kalian percayai. Tapi karena Yahya Walloni sudah membandingkan dengan ajaran agama Kristen, maka saya rasa perlu menyampaikan hal ini. Bahwa orang-orang sombong seperti Yahya Walloni ini sebenarnya sudah ada indikasinya di dalam Alkitab. Contohnya seperti yang tertulis dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8-9. Dikatakan begini teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi memang di dalam kekristenan teman-teman, keselamatan itu merupakan kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia melalui karya penebusan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus.
Dan itulah mengapa Yesus disebut sebagai Sang Juru Selamat. Dan karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang benar, maka manusia harus beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya, mereka harus beriman kepada Yesus dan bertobat agar layak menerima karunia keselamatan yang diberikan oleh Allah ini, teman-teman. Jadi semua ini bukan karena usaha manusia, sekali lagi ya teman-teman, tetapi pemberian Allah agar tidak ada orang yang sombong dan juga memegahkan diri seperti Yahya Waloni. Saya buat sesimpel mungkin, ilustrasinya mungkin begini teman-teman. Kalau seandainya Yahya Waloni masuk surga, maka ia akan mengatakan bahwa ia masuk surga karena usahanya sendiri. Kan tadi dia mengatakan bahwa cari selamat itu kan urusan masing-masing ya. Karena di dalam Islam katanya tidak ada juru selamat. Jadi maka Yahya Waloni ketika dia masuk surga, maka ia akan mengatakan bahwa ia masuk surga karena usahanya sendiri. Akhirnya surga bisa menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang memegahkan diri karena bisa merasa mencapai surga dengan usahanya sendiri seperti Yahya Waloni ini. Teman-teman, kalau saya disuruh memilih, disuruh masuk surga yang ada Yahya Waloninya, lebih baik saya nggak usah masuk surga, teman-teman. Kenapa? Karena yang ada sumpah serapa, yang ada kutuk di situ, yang ada omongan-omongan kotor dari Yahya Waloni, bahkan juga kesombongan-kesombongannya. Jangan-jangan nanti surga bukan jadi surga lagi kalau ada Yahya Waloni di dalam surga, teman-teman. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Tetapi kalau seandainya orang Kristen yang masuk surga, ya, kalau tadi kan Yahya Waloni kan, kalau seandainya orang Kristen yang masuk surga, maka orang Kristen akan mengatakan bahwa semuanya ini karena kasih karunia Allah. Jadi di sini kita bisa lihat perbandingannya ya, antara Yahya Waloni yang sombong dengan orang Kristen yang menganggap bahwa ini bukan usaha saya, tetapi karena karunia Allah. Akhirnya ada semacam perendahan diri di sini dan juga mengagungkan Allah yang sudah memberikan kasih karunia. Sehingga akhirnya teman-teman di sini nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan kesombongan manusia. Iya kan? Jadi ketika kita masuk surga, kita orang percaya, orang Kristen masuk surga, kita akan mengatakan, terima kasih Tuhan bahwa ini semua hanya karena kasih karuniamu, hanya karena Yesus Sang Juru Selamat yang sudah menebus dosa-dosa saya. Akhirnya Tuhan yang dipermuliakan, bukan karena kesombongan kita, ya kan? Bukan kita yang memegahkan diri seperti Yahya Waloni yang katanya cari selamat masing-masing. Jadi dari sini bisa tangkap ya perbedaannya teman-teman. Jadi sekali lagi saya kalau disuruh memilih, ada surga yang isinya itu orang-orang seperti Yahya Waloni, saya lebih baik gak usah masuk surga teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali videonya teman-teman. Di dalam agama Islam ini tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu. Makanya Saifuddin Ibrahim itu yang murtad dari Islam bilang begini, Yusuf Roni, ini kan orang-orang yang pembohong semua. Mengaku mantan kiai, mantan ustadz, mantan aktivis. Kalau mantan begitu harus ada bukti seperti ini nih, begini. Mantan apa tadi Pak Haji baca? Mantan apa? Mantan rektor. Kalau rektor berarti ada mahasiswanya. Nih, ribuan kafir saya pendetakan. Begini, supaya otentik, asli. Pada bagian ini teman-teman, Yahya Waloni mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim dan juga Yusuf Roni, mereka itu diklaim Yahya Waloni sebagai ustadz ataupun kiai pembohong. Atau dengan kata lain, Yahya Waloni tidak percaya bahwa Saifuddin Ibrahim dan Yusuf Roni itu adalah mantan ustadz ataupun mantan kiai ataupun mantan aktivis. Dan lagi-lagi ia membandingkan mereka dengan dirinya dan dia mengatakan bahwa kalau Yahya Waloni ini benar-benar adalah mantan rektor, berbeda dengan Saifuddin Ibrahim dan juga Yusuf Roni yang kata Yahya Waloni adalah pembohong.
Yahya Waloni juga menunjukkan fotonya teman-teman. Dia tunjukkan fotonya ya. Lalu dia bilang ini baru namanya bukti otentik dan asli. Saya adalah mantan rektor yang mempendetakan ribuan orang kafir katanya. Jadi dia mengaku sebagai mantan rektor yang sudah banyak lah ya mempendetakan ribuan orang kafir katanya. Oke, saya akan luruskan hal ini satu persatu teman-teman. Yang pertama teman-teman, rektor tidak punya hak untuk memberikan gelar pendeta kepada mahasiswanya. Catat ya, gelar pendeta itu diberikan oleh gereja setempat di mana pendeta tersebut bertugas atau melayani. Sedangkan tugas rektor itu sudah berbeda karena tugas rektor adalah mewisuda mahasiswa, bukan mentasbihkan atau memberikan gelar pendeta kepada calon pendeta. Ini ketololan Yahya Waloni yang pertama. Yang kedua teman-teman, sebuah dokumentasi foto yang belum mengalami identifikasi dari orang lain dan hanya dipaparkan seperti itu dari satu pihak saja, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bukti yang otentik. Karena kalau begitu saya juga bisa mengikuti cara si Yahya Waloni. Contohnya begini teman-teman. Ini ada ijazah saya di sini. Lalu saya katakan kepada teman-teman, lihat. Ini buktinya bahwa saya pernah menempuh pendidikan sampai S3 doktor. Ya teman-teman kan nggak akan tahu kan. Padahal sebenarnya ini bukan ijazah S3. Ya, tapi kalau saya bilang ini ijazah S3, tapi kan teman-teman nggak bisa identifikasi langsung. Ya, jadi sama halnya dengan Yahya Waloni. Kalau dia hanya nampakkan foto seperti itu kan nggak ada yang tahu itu foto asli atau tidak. Dan memang itu suasananya dia sedang menjadi rektor atau tidak, atau hanya cuma mahasiswa atau hanya dosen, kan kita kan tidak tahu. Kan belum diidentifikasi oleh pihak lain. Kan hanya menurut pengakuan si Yahya Waloni saja. Ya, jadi itu nggak bisa dikatakan otentik. Ada ini orang akademis tapi kok bodoh ya Yahya Waloni ya. Biasalah. Karena semua itu harus mengalami identifikasi terlebih dahulu dari orang-orang lain, ya. Bukan hanya berdasarkan foto itu, tetapi juga berdasarkan konteks dari foto itu sedang apa, ya. Lalu kalau memang Anda ini mantan rektor, maka apa nama universitasnya? Dan di situ kan kalau kita bicara tentang universitas, bicara tentang data-data pendidikan, itu semua kan lengkap ada. Ya, tapi justru ketika saya mencari berita tentang Yahya Waloni ini, kalau dia memang mantan rektor, yang ada justru kebalikannya teman-teman. Banyak yang malah tidak mengakui, bahkan dari pihak kampus di mana Yahya Waloni ini mengaku mantan rektor sendiri menolak bahwa Yahya Waloni ini pernah menjadi rektor di situ. Ya, jadi dari kampusnya sendiri saja menolak Yahya Waloni. Tapi kenapa ini Yahya Waloni bisa ngaku-ngaku mantan rektor hanya dengan modal foto seperti itu teman-teman? Kan lucu kan, ini kan tolol namanya teman-teman. Nah sekarang kita bandingkan ya dengan pernyataannya tadi yang mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim, Yusuf Roni, nah itu ustadz-ustadz palsu katanya. Kiai-kiai palsu, aktivis palsu. Berbeda dengan Yahya Waloni yang mantan rektor, jelas ada bukti otentiknya. Nah itu kan menurut Anda, itu kan menurut pengakuan dari mulut Anda sendiri. Ya iyalah. Pasti yang apa yang Anda ucapkan semuanya pasti mendukung pernyataan Anda sendiri, ya Waloni. Tetapi kenapa ya? Justru yang ada terbalik gitu ya. Kalau tadi kan ya Waloni mengaku mantan rektor itu menurut pengakuannya sendiri. Tetapi ini Saifuddin Ibrahim, dia nggak mengaku mantan ustadz, mantan kiai, mantan guru agama Islam menurut pengakuannya sendiri saja. Ya, bahkan orang-orang pihak muslim sendiri pun sudah mengakui kalau si Saifuddin Ibrahim ini merupakan mantan guru agama Islam, mantan ustadz gitu ya teman-teman, yang tahu banyak tentang ajaran Islam, yang tahu banyak tentang bahasa Arab ya. Dan ini bukan saya yang ngomong. Kalau saudara mau tahu siapa yang ngomong ya, mari kita lihat langsung video berikut ini. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya.
Kalau kurang-kurang iman Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Mengerikan, saya aja membaca gemetar ini Pak. Nah teman-teman, gimana? Sudah jelas kan? Sudah dengar sendiri penjelasan dari Ustadz Munsir Situmorang ya. Dia aja yang dari pihak Islam mengakui loh siapa itu Saifuddin Ibrahim. Masa Yahya Waloni tidak mengakui siapa itu Saifuddin Ibrahim, justru malah mengakui diri sendiri yang tidak ada orang yang mengakui Anda. Jangan terbalik-balik lah logikanya Yahya Waloni ya. Jadi kalau Ustadz Munsir saja sampai gemetar tadi katanya melihat rekam jejaknya Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau ini baru namanya jelas otentik. Karena ada latar belakangnya, ada data-data pendidikannya dari si Saifuddin Ibrahim sebelum dia murtad masuk ke agama Kristen. Nah, sementara si Yahya Waloni siapa yang mengakui dia mantan rektor? Gak ada. Cuma dirinya sendiri yang mengakui dia mantan rektor. Ya, kampusnya gak mengakui, orang-orang Kristen gak mengakui. Buktinya cuma hanya foto-foto tadi yang gak jelas ya. Dan udah gitu dia bilang pula otentik katanya. Aduh, Yahya Waloni mantan rektor kok pemikiran kayak anak kecil, kayak anak SD. Hanya berdasarkan foto gak jelas begitu langsung berani mengatakan bukti otentik. Mantan rektor pula lagi katanya. Ya tapi itulah teman-teman, kita sudah tidak asing lah dengan ketololan demi ketololannya Yahya Waloni ini. Namanya juga mencari pembenaran ya, bukan mencari kebenaran. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ketololan demi ketololan yang Yahya Waloni bisa saya kritisi. Dan sebenarnya masih banyak sih ketololannya yang sangat-sangat mudah sekali untuk dikritisi. Tapi saya rasa cukup itu dulu lah ya, supaya kita juga nggak terlalu nek lihat ketololan demi ketololannya Yahya Waloni ini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Salam kritis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.